bahwasanya sesudah sholat taubat tadi kita hadroh itu artinya sowan secara ruhiyah, sowan atau hadir secara ruhiyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu Rasulullah jamaah ini tidak asing, makanya kita panggil Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu ada dasarnya. Kalau kita tahu Rasulullah jamaah itu gudangnya ilmu, ada dasarnya di dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan, dan orang-orang yang telah berbuat aniaya kepada dirinya, waladina dzalamu anfusahum dzakarullah, orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, artinya zalim kepada dirinya sendiri itu yang melakukan dosa-dosa. Yang turun Allah, ya. Kemudian mereka ingat kepada Allah. Fastaghfirullah, mereka sudah mohon ampun kepada Allah. Mereka menghadap Rasulullah, kemudian fastaghfaralahumur Rasul. Rasulullah SAW juga memohonkan ampun kepada orang-orang yang zalim tadi. Lawajadullaha tawwabar rahimah, maka sungguh Allah, ya, maka sungguh mereka akan mendapatkan Allah memberikan taubat atau menerima taubatnya dan juga mengasihinya. Jadi wastaghfaralahumur Rasul itu tidak dibatasi dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, itu terbayang oleh kita garansi ampunan atau permohonan ampun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nek sing nyuwunke Kanjeng Nabi niku pun saged dijamin. Oke. Kita sing njaluk ngampura kali Gusti Allah niku tesih ngomong-ngomong. Tapi kalau Rasulullah yang memohonkan ampun kepada kita, maka kita akan terbayang oleh kita, ya, betapa murahnya anugerah dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dibantu dimohonkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerahasiaan. Jadi ada dasar ayatnya. Tidak bisa dikatakan bid'ah, dan bisa. Ngomong bid'ah ini ilmu tentang. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini insyaallah kita ngaji kitab Qaulul Durian. Itu kita sampai kepada cabangnya iman. Sampai kepada cabangnya iman yang kelima. Kemarin cabang iman yang keempat. Cabang iman yang keempat itu masih bersesuaian dengan rukun iman. Bi antum minal anbiya shadiqun. Insyaallah dan saya terangkan. Bahwasanya kita itu percaya dan yakin bahwasanya para nabi itu semuanya jujur, benar adanya bima akhbaru bihi anillahi ta'ala, ya, dalam hal apa-apa yang mereka beritakan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwasanya mereka itu diutus oleh Allah kepada makhluk-makhluknya, pada manusia dan bangsa jin, hidayatihim, untuk membimbing mereka, memberi hidayah pada mereka, artinya membimbing mereka, wa takmili ma'asyihim, dan menyempurnakan pola hidup mereka. Menawi kita boleh dibimbing kali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita ini akan tidak karu-karuan. Jadi berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
hidup kita ini menjadi baik, menjadi teratur, menjadi manfaat, bahkan mendapat berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita lebih berarti, tidak sekedar hidup-hidup yang tidak tentu arahnya. Wa ma'adihim, dan menyempurnakan jalan kembali kita. Saat-saat kita menjemput ajal kita, mengakhiri hidup kita, sudah ditunjukkan jalannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita selalu diiringi dan dikawal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi harus ada suhbah. Suhbah itu maknanya apa? Ngancani, ngrawungi kalih para pewarisé Rasulullah. Pewarisnya Rasulullah tentu menjadi perhatian Rasulullah, sehingga kita itu merasa dikawal terus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah banyak kisah-kisah orang itu dibimbing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak mengherankan bagi kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ayyadahu bil mu'jizat, dan Allah memberikan penguatan kepada para nabi bil mukjizat, dengan dibekali mukjizat-mukjizat. Adzallati ala sidqihim, yang menjadi petunjuk atas kebenaran mereka. Bapak Ibu rahimahullah, ternyata mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mukjizatnya para nabi-nabi ternyata tidak putus. Ini terutama mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya kira begitu Nabi itu wafat, mukjizatnya sudah selesai. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ini berkahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih kita saksikan banyaknya ulama-ulama yang mendapatkan karomah-karomah sebagai kepanjangan dari mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya, saya sendiri menyaksikan kepada seorang ulama yang bernama Simbah Kiai Haji Hasan Askari. Ada yang bilang Hasan Askari, ada yang bilang Hasan Askari. Yang lebih kondang disebut sebagai Mbah Mangkli. Itu punya karomah sebagaimana mukjizatnya Rasulullah SAW ketika berpidato di Padang Arafah pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 11 Hijriah. Pada tahun 11 Hijriah Rasulullah itu khutbah ketika di Padang Arafah, ketika melaksanakan haji wada di hadapan kurang lebih 100.000 peserta haji, yang otomatis mereka semua yang sama dengan menjadi sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpidato di Padang Arafah yang didengarkan oleh ratusan ribu orang itu tanpa pakai perantara apapun. Terus saat ini pun sekejo yang mengeras suara. Waktu itu nggak ada pengeras suara. Beliau berpidato di Padang Arafah, ngomong di padang pasir sama di dalam bangunan itu beda. Kalau di dalam bangunan ada pantulannya, masih bisa ditangkap suaranya. Tapi kalau di padang pasir itu kadang-kadang sulit dalam menangkap suara. Tetapi karena Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah dibekali mukjizat, meskipun beliau tidak perlu dengan tenaga besar teriak-teriak, pidatonya biasa-biasa, tapi suaranya bisa didengar oleh orang yang hadir ratusan ribu itu mendengar semua. Itu suatu keajaiban. Itulah yang dinamakan mukjizat. Apa mukjizat? Khariqul adat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Jadi
kalau secara akal tetap nggak benar itu. Pidato di padang pasir menghadapi orang ratusan ribu, ya nggak masuk akal. Ini saya saksikan sendiri. Ya, ketika orang yang bilang bohong pak terserah. Saya menyaksikan sendiri. Itu ketika Mbah Mangle itu ngaji menerangkan kisah Nabi Nuh dengan membaca ayat Al-Quran dari surat Hud, saya detail-detailnya itu alhamdulillah paham. Ya, bukan dalam arti menyombongkan diri. Saya masih ingat, saya masih bisa menangkap bahasa-bahasa beliau. Ketika beliau itu ngaji itu tanpa pakai mikrofon, tanpa pakai pengeras suara, yang mendengarkan sudah ratusan orang. Kalau semua ratusan ribu, ini mungkin ya seribuan ada saya kira. Kalau dibilang 100 sedikit, mungkin ada seribuan orang lebih. Dari ujung ke ujung mereka semua dapat menyimak dengan seksama, mendengarkan dengan tekun apa yang diterangkan oleh Mbah Mangle itu. Padahal beliau tanpa pengeras suara. Ini ajib. Ini suatu yang luar biasa. Dengan demikian saya memandang, jadi ilmunya Rasulullah itu ternyata nggak hilang. Mujizatnya Rasulullah itu nggak putus, tetap bersambung dengan para pewaris. Itu salah satu contoh. Itu bil mujizat allati ala syirkihi. Wa balaghu anhu ta'ala, maka mereka para nabi rasul itu menyampaikan risalah-risalah Allah dengan apa adanya. Karena mereka itu dasarnya syidik, tidak pernah berbohong. Wa bayyanu lil mukallafin, dan mereka para nabi rasul menerangkan untuk orang-orang mukallaf, orang-orang yang sudah selayaknya mendapatkan beban syariat. Ma umiru bi bayanihi, ya, menerangkan apa-apa yang diperintahkan oleh mereka, ya, di mana mereka diperintah untuk menerangkan apa-apa yang harus disampaikan kepada umat. Ini ringkasan nasi kopi utuyan yang lalu. Sekarang berikutnya wasyu'batul khamisah. Wasyu'batu tawi pandan utawa cabang al-khamisah tukang limo. Yang nomor 5 itu al-imanu, yakin, percaya bibana ila alami, kelawan rusai alam duniawi kang rupa dunya, al-alami wasafali, kang ana ing arah dhuwur, wasafali lan ana ing arah ngisor. Ini bisa dibaca dua macam. Al-alami boleh, al-hulwa boleh, wasafali boleh, wasufla boleh. Ini orang di kampung itu satu. Wabil yaumil akhiri, dan kelawan dino akhir. Maknanya ya dino kiamat. Ma'ama kelawan opo-opo istamala, kang ngemot, ya, kang nyakup alaihi ing atase mastamala kang ngemot opo ma alaihi ing atase yaumil akhir. Minal jazai rupa walsane amal, wal hisabi dan perhitungan amal, wal mizani lan nimbang amal, wasirati lan muwat, ya, wal jannati lan swarga, wan nari lan neraka. Wasyu'batul khamisatu, dan cabang yang kelima itu al-imanu, beriman, yakin, percaya, di mana il alami, dengan musnahnya alam, ad-dunyawi, alam dunia, ad-dunyawi yang serba dunia, al-alami baik bagian atasnya, wasafali dan bagian bawahnya, wabil yaumil akhiri, dan dengan hari akhir, artinya hari kiamat, ma'ama beserta apa-apa istamala yang terkandung alaihi atas hari kiamat.
Istamala yang mencakup atau tercakup alaihi atas dari yang minal jazai berupa pembalasan amal, wal hisabi dan perhitungan amal, wal mizani dan penimbangan amal, wasyirati dan menuju titian, menuju sirat, ya, jembatan, wal jannati dan surga, wal nari dan neraka. Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi di dalam kitab ini nantinya akan diterangkan 77 cabang iman. Ini dengan satu ngaji ini beruntung ini ya. Betul nyompong ini, betul saben kiai nerangi ini. Saben kiai nerangi ini. Apa tuh sih mau? Banyak kiai yang nerangkan banyak, tapi yang nggak setiap tempat begitu. Cabang yang keempat dari keimanan dari yang kelima ya. Cabang keimanan yang kelima dari 77 cabang iman, yaitu kita harus yakin percaya dengan hancurnya alam dunia dan datangnya hari kiamat. Ini kan bukan percaya dengan kiamat itu pun jelas ya di waktu akhir. Ma'amas tamala alaihi minal jazai, termasuk di dalamnya ada urusan pembalasan amal. Okay. Allah sendiri menegaskan, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Tsumma tuwaffa, lalu mereka dibalas kullu nafsin, umat wafa, lalu dibalas kullu nafsin, tiap-tiap jiwa, tiap-tiap orang, maka kasabat, berupa apa-apa kasabat yang ia kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh setiap orang akan dibalas, maknanya begitu. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak teraniaya sedikit pun. Artinya orang itu dibalas oleh Allah itu sesuai dengan perbuatannya. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal, dan barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, meskipun sekecil biji sawi, khairan berupa kebaikan, yarahu, tentu ia akan melihatnya, mengetahuinya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Paman dan barang siapa ya'mal yang berbuat mithqala dzarratin, meskipun seberat biji sawi, syarran berupa keburukan, yarahu, tentu ia akan melihatnya juga. Jadi artinya semua itu ada konsekuensinya. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Terkecuali ada dispensasi. Maksudnya apa? Orang berbuat baik, dibalas baik. Itu kalau amalnya selamat. Kalau amalnya lenyap, terkikis, ya nggak jadi. Salah satu diantaranya apa? Kebiasaan riba. Kebiasaan riba itu bisa mengurangi pahala-pahala kebaikan kita. Ya, kita nggak bisa lepas sama sekali lah dengan riba. Ya. Kalau diri kadang-kadang yang ngerasani koncok, tapi tujuannya untuk diskusi kebaikan. Tidak semata-mata membicarakan keburukannya. Setelah mengetahui sekinya, sambil didoakan. Kemudian orang yang berbuat jahat, berbuat buruk juga mendapat konsekuensinya, balasannya dari Allah. Kecuali apa? Dimaafkan orang. Karena tidak jadi, karena maafnya orang lain bisa dihapus.
karena dimohonkan ampun kepada Allah bisa dihapus. Yang sing sregep njaluke ngapura niku nggih termasuk Rasulullah dan pewaris-pewarisnya. Para ulama-ulama yang ahli tahajud itu yang tengah malam kita semua tidur lelap, mereka itu memohonkan ampun kepada Allah. Allahumma ghfir ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa umatnya Nabi Muhammad. Dari para ulama itu nek tahajud itu berani oleh buatan kok atas dengan kula nek tahajud malah jaluk suki. Ya Allah, rezeki kula mau tambah semangat ya Allah. Ukurannya rezeki terus. Kayak rezeki ini kadang-kadang bayangannya ya duit terus. Direwangi tahajud terima jaluk duit. Para ulama boten. Dia nyuwun longgar rezeki nggih jelas para ulama ini. Tapi tidak pernah ketinggalan itu didahulukan Allah maghfir ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunilah dosa-dosa umat Muhammad. Yang mau dijaluke ngapura ya dijak ngaji angel. Ya Allah dengan paring ngapura ya Allah jak ngaji angel pon. Mungkin dengan ngapura ya Allah iki kelapane kaya ngene iki ya Allah. Ora sadar-sadar ya Allah. Jaluke ngapura. Ampune dijaluke ngapura nggih ditambahi oleh ya Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah rahmatilah umat Muhammad. Berjaluke ngapura dijaluke rahmate Gusti Allah. Ukurane wong niku kaum niku entuk laknate Gusti Allah, entuk bendune Gusti Allah, entuk balai Gusti Allah. Sababiya didongake para alim Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ora situ balai. Wong sekampung selamat kabeh. Dari itu lagi jangan maksa, maksa lagi aman bro. Terus didongake oleh Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, mugi jenengan dadosi umatipun kanjeng Nabi Muhammad niki. Lah pripun ya Allah yang ini kepahamane tentang agama kok mboten nyandar-nyandar ya Allah dan dadosi kualitas yang niku jenengan. Dan dosi mungkin sakit istiqomah, dia sakit husnul khotimah. Itulah dia Allah masih umat Sayyidina Muhammad. Terus ditambahin oleh Allah mansur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah mungkin dengan tulungi umat Nabi Muhammad ini. Allah alim ulama itu tulungi dengan tulungi umat Nabi Muhammad ini. Ya. Urusannya umat Nabi Muhammad atasnya dengan tulungi ya Allah. Terkena COVID, semakin COVID ini kan. Mulanya Habib Turbi itu maringi sholawat yang unik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi adati kulli da'i wa dawa. Sholawatnya sepele tapi unik. Jadi sholawat itu sebanyak ya, sebanyak penyakit dan obatnya. Alhamdulillah. Jadi kita rasakan, alhamdulillah bisa dilewati. Meskipun secara lahiriah belum divaksin, nah kita nggak masih benar divaksin. Yang penting mau dari taat mau. Bapak Ibu rahimakumullah. Terus ditambahin oleh Allah ma'akhir umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah mungkin dengan mulyake umat kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah kok isih ana nasibe umat Nabi Muhammad yang sing nasibe rekoso kula laline nek malah do metu saka agama Islam. Dengan mulyake ya Allah umat kanjeng Nabi Muhammad kesane saged bertahan ngugemi ngrukepi agama Islam. Jadi para alim ulama itu membuatkan semata-mata mikir pribadi itu. Berarti ulama sejati itu mewarisi ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama itu pikirannya buat kok duit terus itu buat duit jadi patut sih kok. Kiai Nesukian itu bisa nol. Kiai Nesukian itu dia jadi pejabat. Tapi pejabat itu nek ngerti kiai kok melarang terus diremehkan. Pejabat itu takluk tunduk kali kiai, dia sing sufi, dia sing pintar.
ini misalnya sarjana S1, ya ini paling boten sing nyedaki S1. Bupati ini S2, paling orang kiai sing nyedaki S2. Kemarin jangan nomor kaget kita sudah Imam Hambali ini SPDI, MPD, oleh. Ini pulau sering kiai itu ya, udah nonton itu. Masalah sing dulu itu kira-kira, kalau kami kan patus S2 untuk ibadah sanggup. Yang sinau mulai itu pun belum kuat, belum lain. Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi itu minal jaza, ada balasannya. Wal hisab juga perhitungan amal. Umatnya Nabi Muhammad itu pada hari kiamat terbagi 3. Sulusu yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab. Sepertiga umat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, sepertiganya itu masuk surga tanpa hisab. Jadi pun tanpa rekenan melek, tanpa hitung-hitungan malek, pun cetok welo-welo kesaenane, boten enten sing ngingkari, mlebet swarga bledeng tanpa hisab. Itu sepertiga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga yang kedua, wasulusu ya'tuna bidunubihim, ya, wa qatayahum wa yughfaru lahum. Yang sepertiga umatnya Nabi Muhammad itu ketika menghadap Allah Ta'ala itu masih membawa dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, tetapi fa yughfaru lahum, kemudian diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa mereka diberi ampunan oleh Allah? Karena sering didoakan orang banyak. Nah, tapi ini pentingnya tahlilan. Oke. Jadi sing anti tahlilan itu kersane mirip. Niki perlu tahlilan itu untuk jaloke ngapura marang Gusti Allah. Kangge tiyang-tiyang sing tesih kadutan dosa. Jadi sering disuruh ke ngapura, insya Allah sedikit demi sedikit dosa-dosanya dikikis, dikurangi, ya, sedikit demi sedikit berkurang sampai masa tertentu. Bisa-bisa kalau masanya masih memakai, belum sampai datangnya kiamat masih ada yang mendoakan, bisa-bisa dosanya habis karena dimohonkan ampun oleh saudara-saudaranya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Yang sepertiga lagi, wasulusu ya'tuna bidunubihim ka'amsalil jibal. Yang sepertiga umatnya Nabi Muhammad itu ketika di hari kiamat mereka ketika selesai meninggal sampai ajalnya masih membawa dosa-dosa besar, laksana dosanya sebesar gunung. Lalu para malaikat yang heran, ya Allah, itu ada umatnya Nabi Muhammad yang kayak gini nih, kok nggak sempat tobat, nasi mati, nggak sempat jalur ngapura, nggak sempat membersihkan diri, mensucikan diri, sampai meninggalnya kok masih terbawa dosa-dosa besar yang sebesar gunung-gunung itu. Cuman malaikatnya heran, wa annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Cuman malaikat itu jadi heran, orang ini modalnya cuma syahadat. Nah itu. Maka disinilah kemudian Rasulullah SAW ikut turun tangan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan haknya yang diberikan Allah, yaitu berupa apa? Syafaat. Itulah untungnya jadi
umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan terus ampun ini kok sebenarnya aku salah paham gini kok aman di orang Islam guys soalnya enak. Ini ngomong sempat ini harus dipol-pol dulu itu kan. Sesul loh, hari ini syafaat Kanjeng Nabi itu salah paham oleh. Padahal yang diberi syafaat itu sudah nggak sembarang orang. Ya, yang diberi syafaat nggak sembarang orang. Tentu ada sebab musyafaatnya orang diberi syafaat. Ya, yang paling mudah adalah punya mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah bukti mahabbahnya apa? Nah ini yang bermacam-macam. Bisa berbentuk sholat, bisa berbentuk cinta dengan ulang, bisa berbentuk apa lagi? Ya, menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Ya gitu. Jadi itu sababiannya seperti itu. Jadi ada sebabnya juga, nggak bisa orang terus tentang apa syafaat. Nggak semudah itu. Termasuk suka menjalankan sholat-sholat sunnah yang bersifat muakkad atau amal-amal ibadah yang sifatnya muakkad. Contoh, tajin nyembelih binatang kurban itu peluangnya besar mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tajin tahajud, tajin witir, puasa itu berusaha menyempurnakan tarawih. Orang-orang seperti itu punya peluang besar mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebab musababnya orang mendapat syafaat Rasulullah itu tidak hanya ucapan saja, merasa pede saja, tidak. Ada sebab musababnya baik. Jadi yang amalan-amalan sifatnya sunnah muakkad yang hampir-hampir wajib itu kita telateni, kita openi, insya Allah kita mudah mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal mizan, demikian juga amal perbuatan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila timbangan amal kita yang baik itu lebih berat, maka dianggap selesai urusannya, tidak perlu diperhitungkan lagi. Tapi kalau amal kita itu beratnya ditimbang itu berat yang buruk, antara yang baik dengan yang buruk, banyak yang buruk ditimbang penjualan abot sing Allah, maka itu akan diperiksa kembali. Diperiksa oleh para malaikat, jangan-jangan ada amalan yang bisa memberatkan timbangan amal. Nah, ada juga amalan-amalan yang ringan tapi dapat memberatkan timbangan amal. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah sendiri ya bersabda, ada dua kalimat yang sangat ringan tapi sangat berat pada timbangan amal. Ya, dan kalimat itu sangat dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Kula yakin sabagian dengan turun yasinan tahlilan niku kalimat itu kan sering diwaos nggih. Insyaallah niku namanya bobote amal. Niki sing bin akhir tahlil zikir yasin niki kersane pirang kan. Kira mohon wong ahli yasin ahli tahlil iki maca tasbih sing bobote amal. Timbangan amal. Kalau timbangan baiknya lebih banyak, ya, itu jelas akan diserahkan dengan diterima tangan kanan. Kalau amal-amal yang buruk lebih banyak, akan diterima dengan tangan kiri melalui belakang punggung. Jadi orang itu tidak kuasa menerima catatan amal buruknya yang lebih banyak dengan yang lain. Dengan tangan kiri dan dari arah belakang, dari belakang punggung. Kalau dipraktekkan yakin, tidak berani dia menatap
diurutkan amalnya. Bapak Ibu rahimahumullah, kemudian setelah peristiwa kiamat ada yang namanya meniti jembatan menuju surga. Dimana jembatan itu jembatan yang sangat tipis. Jangan kita bayangkan seperti jembatan tol atau jembatan lugu dari pohon kelapa. Jembatannya itu sangat tipis. Bahkan orang menggambarkannya sekecil rambut di belah 7. Sokok bangetnya cilik. Terus ada semua kayak itu tenanan. Rambut sisi dibelah dari itu. Kalau rambut sisi di dalam merah itu, mengenai aku kacamata, ada boleh ini kacamata ini sih. Rambut sisi dibelah dari itu. Itu soal banget dia ini itu saya naik saya tenang. Rambutnya dibelah dari itu. Ya kita tidak tahu hakikatnya sebenarnya karena ini hanya berita gaib. Yang kita mau tidak mau harus beriman dan yakin. Tapi ini berita gaib, balasan amal itu berita gaib. Kita nggak tahu kalau nggak diberitahu. Ada perhitungan amal, ada pembalasan amal, ada timbangan amal. Dan bisa bayangkan misalnya, itu perkara lain. Yang penting yakin iman itu aja. Titian menuju surga di atas neraka. Kita iman saja sudah. Kita ambil kebaikan. Kemudian yaitu tadi yang gurunal jannah juga hisab. Ketika melewati sirat itu ya kalau barqil qatib seperti petir menyambar atau kilat menyambar. Seperti petir menyambar atau kilat melesat. Seret sudah sampai. Koyo-koyo orang nambah sirat. Itu yang sepertiga tadi. Kalau yang sepertiga yang kedua itu ya jalannya yang biasa. Kayak orang maraton. Tidak khawatir jatuh ke neraka. Nah yang berat itu yang sepertiga, yang ketiga itu. Sepertiga umat Rasul, yang ketiga yang membawa dosa besar. Yang buat sirat itu ya, wah pertentangan lagi. Wah masuk kafir, iya sebetulnya. Dan kebanyakan mereka jatuh ke neraka. Makanya disitulah diperlukan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pun disiksa neraka pirang-pirang ribu tahun masih gosong gitu. Setelah kita menaik busute, iki sopo kita kenal. Dicuci kalau malaikat dosa asing. Ini sambung ini bermunggah. Ya Rasulullah kan memeriksa. Ini simpulan ini. Simpulan dari siapa? Dari itu. Selan ini bagi yang beli misalnya. Dicari dosa asing. Cutek-cutek. Nah, sementara dia yang kita ikuti itu jalurnya nyambung kepada Rasulullah dan Rasulullah mengetahuinya. Maka Rasulullah memohonkan kepada Allah untuk menolongnya. Begitu diangkat, kemudian dimandikan di ma'ul hayat. Ada kausannya Rasulullah SAW dimandikan langsung sering bersih kembali. Yang tadinya hangus hitam mengunteng. Dimandikan oleh malaikat dan diberi pakaian kemuliaan lalu dibawa ke surga. Nah, dari hal ini Bapak Ibu, ini juga ada sebab musababnya. Mengapa orang itu cepat dilintas ke sokong neraka? Beruntung orang yang punya anak soleh. Itu insya Allah mempercepat masuk surga. Yang seharusnya misalnya di hukum di neraka 1000 tahun bisa diperingan, dapat remisi kalau bahasa sekarang, pengurangan masa tahanan. Kalau itu istilahnya pengurangan masa hukuman lantaran anak soleh. Bisa juga lantaran gurunya
mencari-cari muridnya, kiai mencari jamaahnya, ya, ulama mencari jamaahnya, kiai mencari santri. Jadi itu ada kesinambungan. Karena masuk neraka itu rombongan, masuk surga juga rombongan. Kalau yang tidak punya rombongan, ya nasibnya sial. Bapak Ibu rahimahumullah, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh ia beruntung. Jadi orang meninggal dunia lalu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Dan Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi adalah kehidupan dunia itu, sebenarnya kehidupan dunia itu adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Dan ada yang kemudian itu kesenangan itu bernafsu tok. Bapak serta Ibu rahimahullah, makanya ada wirid yang perlu kita usahakan karena nanti berdampak. Mau zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Yaitu sebelum membaca Allahumma antas salam, baca Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Allahumma ya Allah, ajirna, selamatkanlah kami minan nar, dari siksa neraka. Itu menjiwai ayat tadi. Kemudian Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus ayyina rabbanabis wa adkhilna jannata darussalam, dan masukkanlah kami ke dalam surga Darussalam sebagai tempat yang penuh kedamaian. Jadi sebelum Allahumma antas salam, kalau Bapak Ibu mau baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu yang hadisnya itu belum paham dia. Bapak-bapak Ibu rahimahumullah, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita. Perhatiannya terima kasih, atas kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.